Indonesia itu ingatan itu ono wali kata Sunan Ampel, ya ono wali kata Sunan Kalijogo. Semanjane wong bulet-bulet. Sampai akhirnya kudu gawe wayang, gawe gong. Ya kan masyhur itu. Kalijogo saking kene dakwah teng daerah Pajang, daerah mriki lah, mulai Pajang daerah mriki. Ya seragen nopo dugi mriki-mriki. Sampai gawe wayang tengul wayang wong. Sunan Giri gak terima, itu haram gawe patung. Wong nak gawe patung sok ben dikon ngekeki nyawa. Sunan Kalijogo rapati tau ngaji mantan preman dadi wali. Ngaji faslun ya gak pati tau ngaji. Walhasil akhirnya di tengah-tengah mbek Sunan Kudus sing luwih alim luwih seni. Ya ngene ae. Wayange iku dipeokno wae. Terus dadi wayang kulit. Perkarane nak wayang tengul iku patung. Tapi nak trepes kulit itu ora kena dikeki nyawa wis banyak kabeh. Mulane kula nate sowan teng kiai niku kiai alim dikeki hadiah mebel lemari saka Jepara. Niku gambare iku manuk bangun. Apik, wis apik tenan ukirane manuk tapi gulune iku protok. Perkarane pas teko langsung diketok mbek kiai. Pas gulune tok ya sithik nek diketok. Lah takok ya kok diketok ya. Mergo ben ra urip. Nak ra diketok kan Nara diketok, kan asumsinya kan kono ngekeki nyawa kan, ketok ini kan gak iso. Lah ngetok kok sidik wis mati jam. Mergo nek dibuak kabeh ukirane elek. Paham nggih? Nek dibuak kabeh yo dene yo kepen di lemari larang, dadi mau digraji ngangge graji besi cilik. Butuhe wis apa? Lah kok sidik, Mbah? Wong sidik wis mati. Wah, curang ya. Ya kalau wayang kulit itu es banyak. Banyak itu urip tak mati. Mati. Nak tengok lah ijek. Wayang wong itu lah ijek fisik. Jadi mulai dhisik ku ya so fikih ku ya setiap kali. Dadi ya mulane kula niku pinter ngakali fikih dhisik ya sono. Wali songo ya. Baru saja kita mendengarkan penjelasan dari Gus Baha yang bercerita bagaimana sebenarnya wayang itu ketika Wali Songo pun ada perdebatan mengenai halal haramnya. Kita dengarkan dari sudut pandang Mbah Tejo yang sudah bawa banyak sekali nih sepertinya ini lakon-lakonnya Mbah Tejo. Ya, dengan sekarang wayang yang sedang viral halal haramnya seperti apa Mbah Tejo melihatnya? Ya kalau aku disebut halal haram ya terserah. Babi juga disebut haram masih banyak orang yang makan. Artinya kan kalau dia yakin babi nggak haram ya silakan. Kalau dia yakin haram ya jangan. Kan nggak gitu, nggak masalah. Begitu juga kalau wayang dibilang haram, ya nggak masalah. Aku sebagai dalang. Tapi kalau yang masih mau nonton wayang karena yakin nggak haram ya monggo. Bir aja juga masih ada. Nah cuman kalau yang menyangkut halal haramnya itu menyangkut sudah ada di konstitusi baru karena kita bernegara. Misalkan menyanyi Indonesia Raya haram, itu baru aku tak. Kalau wayang haram ya monggo, mau dibilang 1000 kali haram penonton wayangku masih ada juga yang yakin. Enggak. Dan perdebatan itu kan mungkin ada salah tafsir, Beb. Misalnya begini, Pak Teki kalau pacaran itu ngomong matahari itu ngomong ilmiahnya atau ngomong imajinasinya? Aku nanya. Iya, bukan itu, Dek. Itu ada reaksi fisi dan reaksi fusi kimia. Bubar pacarannya. Tidak persuasi. Karena manusia perlu imajinasi, makanya orang Jawa dulu ngomong gerhana bulan itu bulan dimakan Bathara Kala. Kalau IQ-nya rendah, wah itu nggak mungkin itu. Ya sorry, bukan haram, pokoknya apa? Loh, Bathara Kala ini pernama aja sang waktu. Artinya kalau matahari ditutupin bumi secara waktu, terus ini bulan, ya pasti gerhana bulan. Haramnya di mana? Kliniknya Andromeda. Bathara Kala ini sang waktu. Ini Bathari Durga ini sang ruang. Bathari Durga, waktu dan ruang ini di dalam konsep wayang incest. Ruang ini, Bathari Durga ini ibunya Bathara Kala. Tapi mereka juga menikah. Aku bertanya kepada ahli-ahli astronomi dalam bahasa ilmiah, ruang dan waktu itu memang incest. Di mana ada ruang di situ ada waktu. Nah, terus muncul lakon-lakon wayang. Biasanya, nah sekarang ngomong perbenturan. Sekarang soal wayang ini, ada sang pembentur agung, Mas Novel.
Jangan bilang ini klinik dulu ya gitu loh. Sang pembentur agung ya Mbah ya. Sang pembentur agung ini saking agungnya, kita seolah-olah cuma melihat Mas Gun tadi katakanlah berbenturan sama Mas Novel. Saya nggak merasa berbenturan karena cuma nonton. Padahal aku sedang dibentur-benturkan juga. Nah itu loh sekarang yang terjadi. Siapa sang pembentur agung ini? Nah itu siapa? Banyak orang yang bilang Pak Luhut, ya enggak lah. Masa Andi masa sang pembentur agung ngawur, belum tentu. Dan aku nggak yakin juga. Kan dalang ya. Nah dalang itu karena ini lagi dibentur-benturkan. Dulu tuh halal haram nggak masalah kan. Wayang diharamkan juga sering sejak zaman Sunan Giri. Nggak soal. Cuman kalau Indonesia Raya diharamkan, mungkin aku agak, karena itu konstitusi. Bahasa Indonesia masuk konstitusi. Misalkan bahasa Indonesia haram, baru aku. Kalau wayang nggak apa-apa sing nonton aku seakeh. Nah, aku ceritakan. Ini yang paling berat itu kalau sudah, Mas Gun tadi, aku nanya, setan dalam bayangan Mas Gun tadi bentuknya kayak apa? Boleh gunakan mic-nya Mas? Coba. Susah saya membayangkan. Yuk dalam bentuknya. Kan pakai taring. Iya. Itu padahal bikinan kreativitas komikus-komikus di barat. Kata siapa setan seperti itu? Setan gak ada bentuknya, justru setan. Ini raja setan keduanya. Kalau sudah masuk ke tubuh ulama, atau masuk ke tubuh budayawan, masuk ke tubuh penyiar, itu setan yang berbahaya. Gak semua ulama yang kerasukan setan. Nah, kalau ini sudah masuk Mas, masuk ke satria, ini yang terjadi sekarang. Satrianya Bima Set. Udah kelihatannya satria, kelihatannya presiden, kelihatannya menteri. Padahal mungkin setan. Gitu loh. Nah, kliniknya di mana kliniknya wayang? Semua terus Mas dalam lakon wayang itu semua bingung ngadepin setan yang berwujud manusia ini. Entah ini guru, entah ini ilmuwan, entah ini tukang orang mes. Entah ini agamawan apapun. Kalah semua. Semua satria. Karena sakti. Bathara kalah sama Bathara. Yang bisa tahu kalau itu setan hanya ini. Namanya Wisanggeni. Kenapa Wisanggeni bisa tahu? Karena dia urakan. Jancukers. Dia tanpa madhab hidupnya. Tanpa dogma. Tanpa dasar-dasar dogma. Sehingga hidupnya mendalam. Gimana kita mau ngomong hidupnya dalam kalau hidupnya pakai dasar? Cedek. Komunis bukan komunis. Enggak ada itu kan dogma komunis. Dia enggak dasarnya hati nurani. Jadi dia tahu loh menteri itu atau jangan menteri lah kayak enak lah. Pedagang minyak goreng itu ya sudah ternyata dia bukan manusia. Sebenarnya ini yang tahu. Karena dia tanpa sungkem sama siapapun. Balik lagi, dia nggak sungkem sama manusia. Dia dewa aja nggak mau sungkem, dia hanya mau sungkem pada Tuhan. Haramnya wayang di mana? Kalau tweet ini Mbak Tejo, tumben sampean beli wayang, kakek-kakek perajin wayang buat pajangan. Bukan kayak untuk ngegebukin orang. Kakek mengembalikan duit calon pembelinya, saya nggak jadi jual. Berarti kakek ini kadrun. Terserah situ. Pokoknya ini maksudnya apa Mbak Tejo tweetnya ini? Aku ini dikerubungi di Twitter, aku nggak ngomong temennya Eko Kuntadi loh ya. Hanya karena aku nggak ikut menghujat bahasa lama. Karena aku nggak menghujat bahasa lama, aku dianggap kadrun. Aku hidupku udah di atas kadrun dan cebong. Aku ini sastra jendra. Semua kebenaran ada di wayangnya Sujiwo Tejo. Semar ini tidak cuma memihak Pandawa. Lihat wayangan-wayanganku. Semar memihak siapapun karena Semar memihak kebenaran. Kurawa punya kebenaran, Pandawa punya kebenaran. Dan hidup yang paling asik, drama-drama agung Yunani, Shakespeare bukan kebenaran melawan kesalahan. Hidup itu kebenaran melawan kebenaran. Gimana aku bisa mendukung? Aku disebut kadrun. Hanya karena nggak mendukung, nggak menghujat Ustadz. Aku kenal aja enggak. Setuju juga enggak sama pendapatnya. Cuman kalau dia bilang haram, misalnya bilang haram, walaupun enggak, monggo. Enggak apa-apa. Babi kodok dibilang haram juga banyak suwike. Banyak yang yakin bahwa kodok enggak. Cuman kalau konstitusi jangan. Bahasa, bendera, itu ada di konstitusi. Kalau itu dibilang haram, loh,
bumi gonjang ganjing, langit pernah gelap, baru. Pernah juga beliau juga nih yang Aku nggak mau ngomong. Nah ini. Enggak, Aku saya cuma kasih tahu. aku nggak mau. Cuman aku ketemu Beb Lutfi aja. Beb, apa yang salah dengan lagu Indonesia Raya? Habib Lutfi bilang, agak keliru sedikit karena itu disebut lagu. Itu bukan lagu, itu ikrar. Wow. Beb Lutfi yang itu bukan lagu Indonesia Raya, itu ikrar. Nah balik lagi, setelah dia tahu bahwa ini ternyata bukan pejabat atau bukan ustadz atau bukan tapi setan, dia nggak bisa membantu, dia nggak bisa ngusir. Yang ngusir siapa? Semar. Senjata pamungkasnya Semar adalah kentut, yaitu hal yang tabu. Berani nggak kita begitu dikentutin gini, set, keluarlah, weh Kakang Semar, aku coba keluar ya, kentutnya Semar. Berani nggak kita melakukan hal-hal yang tidak biasa menghadapi ini? Berani nggak kita tidak usah lapor-lapor polisi, tapi tabayun? Itu yang belum terjadi. Gitu. Tapi kalau dalam pentas wayang ada maki-makian, ada Lu gambar biasa, perang. aku belain Warseno sekarang. Dia juniorku, gitu loh. Dia adiknya Mas Mantep. Namanya Baladewa itu memang begitu. Baladewa itu kalau ngamuk beda sama wayang-wayang lain, aku nggak ada di sini. Kayak kesannya maki-maki gitu biasa itu Mbak? Loh, Baladewa itu kalau ngamuk, tangannya nempeleng, kakinya dugang, ininya maki-maki. Malah masih banyak yang disensor tadi. Mau Mas Mantep Sudarsono yang dalang, mau siapapun, Baladewa yang gitu. Makanya di Baratayuda dia disembunyikan, nggak boleh ikut. Orangnya agak Kasar. Tapi dia pembela kebenaran. Nah, ramah, terdidik dan berakal loh. cuman yang lain-lainnya saya nggak ngerti. Dari segi pokoknya Sujiwo Tejo itu ya membela Warseno, membela Miftah, Gus Miftah. Ya lumayan lah ada wayangan supaya sinden-sinden ada yang bayar juga kan gitu kan lumayan. Ini pandemi loh sekarang. Tapi saya juga belain bahasa lama karena Sedikit, dia. Cuman diskusiku sekarang siapa yang menyebarkan itu? Kalau itu orang luar, nah itu problemnya di situ. Kalau pertemuan internal kan, ya aku bilang misalnya ya nonton film Korea itu haram. Misalnya. Kenapa? Karena menyebabkan ibu-ibu semua curiga pada suami. gitu, misalkan gitu. Kan nggak apa-apa, ini internal. Begitu Sujiwo Tejo bilang nonton drakor haram. Nah itu yang menyebarkan siapa itu? Nah. Di YouTube-nya beliau. Ada nama akunnya. Nama akunnya meskipun itu video lawas di KHB-nya tapi diviralkan kembali, Mbah Tejo. Ya oke lah, tapi kalaupun dibilang dimusnahkan juga konteksnya kan yang tobat nasuha. Betul. Yang memusnahkan. Ya. Jadi individu. Kalau yang nggak tobat nasuha ya nggak apa-apa dong. Pilihan. Gimana sih? Udahlah kita tuh banyak kerjaan. Kita lagi di antri untuk minyak goreng. Kita lagi diantri untuk bawa semuanya nanti akan ditanya BPJS-nya. Gitu loh. Jangan-jangan nanti kita mau nyanyi aja, mau senandung di kamar mandi. No. Pak sudah bayar BPJS belum? Kalau nggak boleh nyanyi di kamar mandi. Bahaya juga kan. Gitu udahlah banyak kerjaan masih kita. Gitu loh. Jadi harusnya tidak perlu dilaporkan ke polisi, dianggap ujaran kebencian bermuatan sara, harusnya itu dicabut semua, Mbah Tejo. Menurut Anda seperti apa? Karena nanti kalau ngebales Mas Eko, nggak selesai nih. Nanti yang sana ngebales lagi lapor polisi, nanti udahlah banyak kerjaan yang lain gitu loh. Gimana minyak goreng ini? Bener nggak sih Mas Eko? Makanya. Sesaat lagi Catatan Demokrasi akan segera kembali pemirsa, tetaplah bersama kami. Sebelum kita ke Kiai Sumarno, Pak Warseno, jadi setelah ini sudah terlanjur viral dan Anda juga dituding bahwa tokoh itu tetap menyerupai Ustadz Khalid, langkah ke depan seperti apa? Ya, terima kasih. Ini merupakan suatu langkah yang hebat. Saya sebagai orang Muslim ini akan anggap tabayun, karena ajaran dari wayang itu ada membangun karyonak yating sesomo. Jadi kita itu sesama manusia harus memberikan saling kedamaian,
Maka kalau ada yang kurang berkenan ketika pergelaran kemarin, saya sebagai pelaku seni Warsono Sleng, saya secara terbuka menyampaikan permintaan maaf jika kurang berkenan. Dan saya sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Novel bahwa saya setuju sekali Islam melindungi seni. Berarti hak berpendapat dan berekspresi tidak harus masuk ranah hukum karena inilah seni dan budaya kita. Itu saja, terima kasih semuanya Ustadz. Inilah yang kami inginkan. Dan Tejo, terima kasih Kang Tejo. Inilah namanya budaya seperti itu, seniman itu seperti itu, tidak senang keramaian. Mari kita saling nggawe katentremaning ati, sakinatu qalbi. Terima kasih matur nuwun atas acara ini. Matur nuwun. Terima kasih banyak Pak Warsiono. Kita langsung ke Kiai Sumarno Safei. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarru bimasyiatillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabi wa ansari wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah amma ba'd. Para pemirsa catatan demokrasi di mana Anda berada, para narasumber yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya karena terlalu banyak. Yang jelas terima kasih Presiden Cangcuter sudah ikut hadir dalam acara ini. Sungguh menarik perdebatan dan pembicaraan kita tentang wayang haram. Sebenarnya di dalam Islam tidak pernah memberangus kepada budaya. Andaikan pun kita ingin mengajak manusia untuk beragama Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita wajadiluhum billati ya ahsan. Yani bagaimana kita berkomunikasi dengan cara yang baik. Cara yang baik berkomunikasi berdakwah adalah dengan cara budaya. Negara kita adalah negara yang kaya dengan budaya, kaya dengan seni. Wayang itu cuma alat. Bahasa saya, apa bedanya wayang dengan bazar? Barangkali lebih mulia daya wayang daripada bazar. Dalang bisa hidup karena wayang. Tapi kalau bazar cari kehidupan. Maaf. Boleh saya ulangi, wayang itu cuma alat. Apa yang harus dipermasalahkan dengan alat? Jangan-jangan kita ini yang dipermasalahkan dijadikan alat untuk bermasalah. Sementara tadi Pak Tejo bilang PR kita di sana banyak. Halo, minyak goreng. Apa kabar tentang yang namanya BPJS? Dan juga kemana itu dana JHT? Itu yang harus kita pikirkan. Kenapa urusan wayang halal dan haramnya kita ributkan. Yang mau menghalalkan silakan. Yang mau mengharamkan pun silakan. Itu alat, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kalau kita gunakan dengan yang baik, insya Allah. Para wali songo pun menggunakan wayang. Walaupun ada wali songo juga yang lain mengharamkan itu wayang. Karena situasi dan kondisinya yang harus kita lihat. Kita tengok kadang-kadang cuma ada masalah kecil semacam ini. Diadu domba umat Islam. Kita bertengkar, kita sibuk cuma ngurusi masalah hal-hal yang sepele. Maka kepada seluruh pemirsa rakyat Indonesia di mana Anda berada, jangan mudah kita termakan dengan informasi. Jangan mudah kita yang namanya kita langsung menjas kepada sesuatu. Orang boleh berekspresi dalam Islam, tidak ada masalah. Dan Islam tidak melarang untuk orang menampilkan budayanya selagi itu tidak bertentangan dengan syariatnya. Karena itu mari kita berpikir dengan cerdas. Apalagi kedua belah pihak. Ustaz Khalid Basalamah sudah memberikan klarifikasi. Pak Dalang pun sudah juga memberikan klarifikasi. Lalu apa yang jadi masalah di antara kita? Jawabannya adalah kita tidak pernah bermasalah. Justru ada orang yang bikin masalah untuk menutupi masalah. Ingat, ada orang yang bikin masalah hanya untuk menutupi masalah. Disinilah kita harus pandai dan jeli. Memandang sesuatu jangan hanya melihat dengan sudut pandang. Ibarat orang bermain terambol, pasti ada sudut yang dia arahkan. Tidak mungkin memukul langsung, dia harus TikTok lebih dahulu. Inilah yang sekarang terjadi. Andai-andai kita sekarang ini terjebak dengan kondisi semacam ini, terus terang capek energi kita berbicara semacam ini. Kasihan umat, orang sudah antri dengan minyak goreng, orang sudah pusing dengan BPJS, orang sudah pusing lagi dengan JHT.
Sementara kita sebentar lagi mau datang bulan Ramadan. Yang di depan mata kita. Covid datang di tengah kita. Saya khawatir bentar lagi pembatasan Ramadan pun bisa akan terjadi cuma alasan karena Covid. Saudara-saudara, mari saya ajak. Mumpung kita masih sebentar lagi Ramadan. Di mana Sya'ban sudah di depan mata. Marilah kita sama-sama lapangkan diri. Mari kita hadapi hari esok. Dengan apa? Dengan kebersihan hati, kejernihan pikiran. Jangan mudah terpancing dan jangan terbawa dengan emosi. Ketika kita terpancing dan terbawa dengan emosi. Dan inilah yang dikehendaki oleh setan. Innama yuridu syaiton. Karena sesungguhnya setan menghendaki kepada kita. Bainakumul adawah, terjadi adanya pertentangan. Permusuhan. Wal baghdha, dan timbulnya adanya kebencian. Kalau sudah terjadi ini di antara kita, siap-siap. Umat ini hancur. Kalau sudah umat ini hancur, bangsa ini berantakan, Indonesia ini sirna. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah. Semoga bangsa kita mau lagi bersatu. Tidak boleh ada kata cebong dan tidak boleh ada kata kadrun. Yang mengatakan cebong sungguhnya adalah dia cebong. Yang mengatakan kadrun kepada orang lain, dia adalah lebih kadrun daripada kadrunnya. Mudah-mudahan ini kita sadar. Karena besok masih banyak pekerjaan yang kita akan kerjakan sama-sama. Semoga Allah bimbing kita. Allah berikan kekuatan kepada kita. Dan juga kita doakan semoga pemimpin-pemimpin di negeri kita ini selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar bisa membawa negara Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin Allahumma amin. Semoga doa tadi dijabah. Terima kasih banyak Kiai Sumarno Safei, Bang Novel, Bang Mumin, Profesor Suteki, Mbak Sujiwo Tejo, kemudian Prof. Irfan Idris. Terima kasih Mas Eko Kutadi. Kita harus tutup perjumpaan kita di Catatan Demokrasi malam hari ini. Saya Andromeda Merkuri. Selamat malam. Sampai jumpa.